Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini berjumpa lagi di studio kita Style TV dalam acara Info Kampus. Pada edisi kali ini kita akan mengupas salah satu prodi, yaitu prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita narasumber utamanya, yaitu Kaprodi KPI itu sendiri, yaitu Ustadz Syahri Sauma M.Kom'i. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khairu afiyah. Bagaimana Idul Fitri bisa pulang atau terjebak atau bagaimana? Alhamdulillah Idul Fitri di Surabaya 1 pekan. Karena kondisi kurang fit baru kemarin mudik. Nuansa Syawal ini kita ucapkan minal aidin wal faizin Ustaz ya. Mudah-mudahan amal kita selama berpuasa Allah terima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk edisi kali ini Ustaz kita akan mengupas, kita menggali-gali tentang apa itu KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Dari nama prodinya sendiri, kalau kita cerna tanpa sebelum kita gali-gali gini Ustaz, artinya kita akan belajar tentang komunikasi. Benar nggak ini, Ustaz? Ya, betul. Nah, benar. Pertanyaannya, Ustaz, apa pentingnya belajar komunikasi? Dong, kita mulai dari kecil sudah belajar, diajari bicara sama orang tua kita. Lah, terus kuliah ngapain juga kita ngambil komunikasi? Gimana, Ustaz? Ya. Kalau ada yang nanya seperti kayak gitu, sahabat leaders kita. Ya. Sahabat leaders yang dirahmati oleh Allah, serta host idola sahabat leaders Kang Robin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita ini setiap keseharian kita itu tidak lepas yang namanya komunikasi. Sahabat leader pasti mau apapun itu bentuknya pasti itu tidak luput yang namanya komunikasi, baik komunikasi personal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa dan lain sebagainya. Karena apa? Komunikasi ini justru dengan komunikasi ini kita dapat bisa mempelajari hal-hal yang nanti akan dibutuhkan oleh semua orang. Tidak dipungkiri bahwa adanya konflik itu itu akibat yang namanya komunikasi. Adanya harmonisasi itu juga karena adanya komunikasi. Maka jangan salah pilih ketika kita ngomong komunikasi, ini banyak. Mau sisi yang mana dulu gitu. Mau sisi yang bisa mendatangkan konflik atau yang bisa mendapatkan keharmonisan, sinergi, kesatuan dan lain sebagainya. Ini sangat penting kalau kita bicara komunikasi, apalagi di era-era seperti ini yang zaman digitalisasi, media massa yang begitu masif, yang begitu besar. Ini adalah peran andil yang namanya komunikasi itu sendiri. Tapi kalau di KPI Style sendiri Ustaz, ini yang dibidik apanya ini? Tadi kan jangan sampai salah pilih. Ini komunikasi apa yang mau dibangun. Nah, kalau untuk Style sendiri dalam hal bidang komunikasi ini di mana? Ya. Jadi di Style ini di prodi khususnya KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, ini adalah sebuah prodi yang di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi di situ nanti ada satu prodi, yakni prodi KPI. Ada prodi-prodi yang lain, ada manajemen dakwah, ada PPI, ada PMI dan lain sebagainya. Kita ini di komunikasi. Ketika kita bicara prodi KPI komunikasi di Style, maka paling tidak bidikan kita itu ada 3. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Maka di dalam surat Al-Fussilat ayat 33 di situ adalah
ada di situ perkataan yang baik, atau apa ya, ahsanul qaulan. Ahsanul qaulan. Nah, di situ menempatkan posisi ini tidak posisi komunikasi yang nggak baik, artinya komunikasi yang justru untuk hal-hal yang nanti untuk konflik atau untuk hoax atau untuk yang lain, kontraproduktif kontraproduktif. Nah, justru adanya komunikasi di style ini adalah bagaimana untuk membangun itu. Nah, jadi ahsanul qaulan, ya, bagaimana perkataan yang baik. Apa di situ nanti adalah melalui dengan public speaking, tablik, kemudian nanti ya latihan berkhitobah atau berpidato atau ceramah atau kultum dan lain sebagainya. Termasuk jadi bidikan atau ajaran Ristal sendiri cara komunikasi antar personal gitu Ustaz ya. Ya, betul. Gitu. Termasuk di salah satunya di situ ada poinnya itu. Jadi bagaimana nanti mahasiswa itu diajarkan bagaimana berkomunikasi melalui interpersonal dengan orang lain, face to face, maupun dengan massa, artinya massa itu di depan mimbar, maupun massa-massa dengan digital lah di depan kamera begini. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya di situ. Kita sebelum ke yang kedua, gitu. Kita coba gali-gali dulu yang ke satu ini tentang belajar komunikasi secara. Artinya dengan masuk ke STEL tadi dikupas bahwa teman-teman maba atau calon mahasiswa akan diajari tentang komunikasi publik gitu ya. Akan dilatih bagaimana tidak derdek demam panggung kayak gitu ya. Karena banyak tidak sedikit orang yang ternyata demam panggung kan segitu. Gitu benar Ustaz ya? Iya, betul. Jadi ketika kita melatih adik-adik itu bagaimana mereka itu punya mental yang kuat ngomong di depan umum. Artinya apa? Disitulah mulai bibit-bibit yang kita tanamkan ke mereka minimal dengan orang dulu, sudah tidak canggung lagi. Udah ngomong dengan orang udah kemudian ngomong di depan umum, di depan mimbar hanya kultum 7 menit, kemudian nanti mungkin jadi khotib Jumat atau diisi pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya. Mereka tidak canggung lagi, tidak khawatir lagi. Nah, itulah yang senantiasa kita latih terus ke adik-adik mahasiswa untuk mempunyai skill itu. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi dengan orang, tapi juga nanti di publik, di massa dan lain sebagainya. Baik, Ustaz, saya menangkap dari ulasan Ustaz tadi, artinya adik-adik ini, mahasiswa ini tadi tidak hanya monoton di sekolah, di ruang kelas gitu ya. Betul. Nyatanya tadi tuh mereka juga mengisi pengajian atau training-training, artinya outdoor juga. Iya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, jadi salah satu brand kita ini juga adalah menjadi public speaker atau motivator. Nah, karena tidak menutup kemungkinan di zaman seperti ini, zaman bahasanya adalah zaman now, bahasa milenial, itu metu kita ini banyak para follower muda atau Gen Z ya. Dalam artian di sini yang mana di situ baru melek yang namanya digitalisasi media, dan ini perlu kita bekali bahwa mahasiswa-mahasiswa kita yang memilih di prodi KPI bagaimana selain juga nanti aktif latihan di situ, juga nanti salah satunya nanti adalah di media. Nanti kita akan jelaskan begitu. Oke. Dan informasinya nih sudah ada mahasiswa kita yang memang unggul itu dan juara-juara gitu ya. Juara-juara alhamdulillah ya, mulai video vlog, kemudian video profile, video-video yang lainnya lah. Alhamdulillah beberapa dari mahasiswa kita ini sudah standarnya sudah insya Allah lah dari segi media mereka sudah mempunyai kompetensi di bidang itu. Baik, Ustaz, itu yang pertama tadi Ustaz tentang bagaimana apa yang diajarkan kepada mahasiswa, salah satu public speaking kayak gitu, komunikasi lah poinnya, baik itu antar individu, massa. Yang kedua apa, Ustaz? Yang kedua adalah terkait tentang kitabah. Ya, menulis, jurnalistik. Ya, jurnalistik. Ini juga salah satu core kompetensi di KPI bahwa di zaman sekarang ini
tidak hanya sekedar menulis status WA, status Facebook, status tweet, ya, tapi bagaimana di situ juga ada literasi-literasi, gagasan-gagasan yang dibangun. Tidak hanya sekedar, oh ini loh, ada berita yang seperti ini, ternyata setelah dicek, ternyata itu hoax, dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita ketika belajar yang namanya jurnalis, ya, jurnalis, latihan menulis. Ya. Menulisnya di mana? Ya minimal di website style, di website pribadi atau di blog pribadi, di WordPress dan lain sebagainya. Ada juga beberapa mahasiswa kita ini Ustaz yang tulisannya sudah dimuat di beberapa media mainstream. Itu juga nanti kita akan kembangkan terus bagaimana mahasiswa kita ini selain dari tadi aktif oralnya juga writingnya, artinya kitabahnya juga jago. Nah inilah yang nanti akan kita terus pacu untuk bagaimana kompetensi-kompetensi ini yang dimiliki oleh mahasiswa KPI. Dan itu ada terwadahi Ustaz? Ya, alhamdulillah ada terwadahi. Kita punya lembaga pers mahasiswa LPM. Ya, LPM itu juga yang senantiasa mengadakan literasi. Nanti di situ juga adanya magazine, kemudian mading itu dikelola, termasuk nanti website kedepannya begitu, termasuk website style dan lain sebagainya, berita-berita kampus, berita-berita organisasi, berita-berita ekstrakurikuler mahasiswa itu juga nanti kawan-kawan mahasiswa sendiri yang mereka tulis, yang mereka bisa menuliskannya, kemudian yang bisa melaksanakannya, kemudian nanti kita upload. Ya. Baik Ustaz, kalau tadi kita sudah membahas tentang pentingnya komunikasi Ustaz ya. Kalau untuk jurnalistik ini lagi pentingnya apa bagi mahasiswa? Ngapain sih belajar itu? Gimana Ustaz? Ya, jadi kenapa sih pentingnya jurnalistik ya di mahasiswa adalah salah satu core kompetensi di jurnalistik adalah bagaimana kalau omongan itu kan biasanya terbatas oleh waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau jurnalistik atau tulisan, bahasanya tulisan itu tidak terbatas oleh waktu. Dan ini sasaran tembaknya itu atau sasaran orang yang membacanya itu bisa dunia, bisa enggak anak-anak, dewasa dan lain sebagainya. Dan itu kekal oleh waktu. Contoh nih dengan adanya buku, adanya dengan tulisan kita yang dimuat ini, itu orang langsung membaca tanpa kita sadari. Tapi kalau kita public speaking atau ceramah atau motivator ya mungkin ada di satu ruangan itu aja yang kita kita kasih tahu. Yang kenangkap mungkin terbatas hanya 10 orang, 100 orang, bahkan 200 orang dalam satu ruangan. Tapi ketika kita belajar jurnalistik, sasarannya lebih banyak daripada itu, bisa ribuan bahkan miliaran. Ya, apalagi di era sekarang ini ya jurnalistik, kaidah-kaidah jurnalistik ya, di media-media mainstream ini perlu menjadi sebuah pijakan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengetahui kaidah-kaidah jurnalistik yang baik dan benar. Karena tidak semua berita-berita itu langsung ditelan mentah oleh adik-adik gitu loh. Mohon maaf, apalagi berita-berita yang senantiasa menyudutkan Islam. Nah, itu kan kalau kita nggak mau pelajari jurnalistik, nggak akan paham, akan menelan begitu saja. Oh ini bacaannya bagus ini, dibaca begitu saja. Ternyata setelah dicek, cross check, ternyata hoax. Nah inilah pentingnya salah satu kenapa kita harus belajar yang namanya jurnalistik. Termasuk juga untuk memberi pencerahan kayak itu Ustaz ya, terhadap isu-isu yang berkembang kayak itu di dunia online dengan aktifnya mahasiswa kita memberi pencerahan mana yang benar kayak gitu Ustaz ya. Betul. Dan untuk sementara ini bagaimana Ustaz? Kiprah daripada teman-teman yang sudah aktif di jurnalistik, adakah mereka ketika sudah lulus terutama atau waktu masih eksis sebagai mahasiswa mereka benar-benar mampu mewarnai masuk di media-media, aktif di media-media mainstream atau gimana? Ya, alhamdulillah dari mahasiswa maupun alumni yang sudah tersebar, alhamdulillah beberapa dari mereka ini masih aktif ya menulis ya, bahkan di media-media mainstream ya. Ada beberapa karya-karya buku juga yang diterbitkan oleh alumni-alumni kita. Bisa disebutkan Ustaz biar mungkin hook ini ya.
Nanti dikira hoax. Sebutkan aja bukunya Ustaz, apa? Iya, salah satu ya saya sendiri karena saya juga alumni dari KPI. Ya, Ustaznya sendiri berarti juga mengarang buku ya. Iya, alhamdulillah ya, meski belum bisa seproduktif ya para penulis nasional, ya paling tidak dari saya bisa melahirkan ya sebenarnya sudah banyak judul-judul yang sudah kita susun, kita list jadi daftar pustaka, kemudian kita rancang untuk menjadikan sebuah buku. Ya, namun terkendala waktu dan lain sebagainya itu juga belum kita bisa selesaikan. Alumni kita termasuk beliau ini juga ya, Kang Robin ini alumni juga dari KPI ya, prodi KPI, dan alhamdulillah tulisan beliau juga sudah bisa mewarnai ya, di Republika, di media-media yang lain. Ada juga Ustadz Fazeri yang sekarang di Hitkom dan di majalah. Ada siapa lagi itu, Bang Imam Nawawi. Artinya teman-teman ini dengan proses bimbingan yang ada di STEL benar-benar lahir sebagai penulis produktif gitu Ustaz ya. Bahkan ada yang benar-benar memegang sudah masuk direksi gitu. Direksi, redaktur pelaksana dari majalah Suara Hidayatullah kan gitu. Baik Ustaz, itu satu, kedua kita sudah kupas. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga ini adalah terkait tentang iklam atau broadcasting itu sendiri. Artinya dari segi kepenyiaran. Karena ya tidak dipungkiri juga ya, media sekarang ini mulai dari yang yang kertas ya, yang paper itu sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Ya, maka inilah pentingnya ketika kita belajar yang namanya broadcasting atau media penyiaran atau ILAM tadi yang saya sebutkan. Di penyiaran ini nanti kawan-kawan juga yang ingin masuk di prodi KPI ini terkait belajar bagaimana media itu kan banyak ya, ada media massa itu sendiri, kemudian nanti ada TV, radio, kemudian latihan kamera, kemudian memproses jadi video dan lain sebagainya. Sekarang ini profesi-profesi juga itu juga luar biasa gitu loh. Jadi selebgram, ada di TikTok, kemudian YouTuber. Itu juga kalau tidak diimbangi atau basic di KPI itu juga saya yakin akan berat, kecuali dia memang belajar otodidak yang memang benar-benar mau jadi itu gitu. Kalau di KPI ini memang bagaimana kita mengetahui banyak hal terkait tentang media itu sendiri, terutama ya baik perangkatnya, perangkat kerasnya, mulai dari kamera, videonya, nyutingnya bagaimana, maupun perangkat lunak, artinya editing, kemudian nanti diupload di YouTube, kemudian di Instagram dan lain sebagainya. Itu perlu kita ajarkan kepada mereka, karena inilah yang zaman sekarang ini rata-rata dai-dai juga membutuhkan itu ternyata. Banyak yang sudah punya YouTube, channel YouTube. Bahkan ya dari mereka inilah ya lahir artis-artis atau dai-dai yang luar biasa gitu loh. Seperti Ustadz Dasat Latif itu juga memainkan YouTube ya, bahkan YouTube-nya sudah jutaan berapa itu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain-lain sebagainya, itu kan luar biasa. Wallahu alam kalau nggak ada orang yang bisa paham di media, tentu dakwah ini akan sangat terputus karena nggak ada media yang bisa bagaimana menerangi jalan-jalan anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda taunya apa ya? Taunya HP gitu. Sekarang itu kan mana ada anak-anak muda yang nggak punya HP. Bahkan anak-anak SD itu sudah dipegangin HP. Apalagi online sekarang. Nah, itu kalau nggak dari sekarang, artinya KPI membidangi di bidang situ, itu tentu media kita ini ya bablas begitu saja tanpa ada arah. Karena di KPI ini belajarnya adalah broadcasting penyiaran Islam ya, bagaimana ketika mensub ya, contoh nanti mensub itu ada hal-hal yang dilarang orang ya, akhirnya karena dia oh ya saya dulu pernah kuliahnya di KPI, jangan itu yang disut ya, disut yang lain. Atau pas di foto cekrek itu kan yang dilarang oleh agama.
orang yang nggak berjilbab, jangan, sampingnya sama. Ketika itulah maka pentingnya kita belajar penyiaran itu tadi itu media. Sekarang itu dahsyat sekali gelombang dari media itu sendiri. Jadi sahabat readers, ini kalau dari pemaparan dari Kaprodi ini tadi, ada hal yang perlu dihancurkan kayak gitu Ustaz ya dalam benak sahabat leaders yang belum mendalam mendalam tentang KPI ini, bahwa ketika masuk KPI bukan hanya belajar tentang hitobah. Iya, betul. Jadi jangan dibilang nanti saya malu jadi dai gitu ya. Jadi spesifiknya jadi dai, khutbah kayak gitu. Ustadz ini kan profesi yang ditakuti, atau jadi ulama itu kan yang ditakuti oleh adik-adik muda, apalagi generasi X dan Z. Sekarang itu kan enggak, jangan. Karena apa? Banyak varian tadi itu kompetensi yang perlu kita pelajari, dan ini perlu diketahui oleh adik-adik semuanya. Medianya saja banyak tadi ya. Medianya banyak itu, dan kita kepingin bahwa di KPI Style ini menjadi sebuah ikon mediapreneur. Artinya apa? Mediapreneur itu kan banyak ya, media dari WA, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Itu yang sebenarnya kalau kita menguasai ini bisa mendapatkan uang. Dan ini jadi profesi loh. Jadi profesi. Dan salah satu daripada di antara mahasiswa kita sudah bisa menghasilkan income dari aktivitas medsos tadi itu Ustaz ya. Apalagi jadi YouTuber itu yang nanti dari situ dimonetize, kemudian nanti dapat berapa bulanannya, bisa mengalahkan pegawai negeri, bisa dikatakan begitu, atau bisa mengalahkan pengusaha dan sebagainya. Belum dari yang lain. Gitu. Kalau kita bisa menguasai, artinya apa? Profesi yang kita jalankan, apalagi di media ini, itu masih terbuka lebar, terbuka luas sekali. Dalam prakteknya di lapangan teman-teman ini, mahasiswa ini akan dibimbing kayak gitu ya. Artinya bahwa yang ngajar ini bukan para semata teoritis, kayak ahli teori kayak ya, juga praktisi kayak itu, betul? Gitu, Iya, betul ya. Jadi memang di KPI ini beberapa dosen yang kita datangkan ya memang langsung praktisi, jadi bukan akademisi lagi. Praktisi seperti kalau mau jadi trainer public speaking ya kita datangkan motivator muslim yang terkenal, insya Allah Ustadz Zain, itu kita datangkan bagaimana jadi seorang public speaker. Zain siapa Ustadz? Biar siapa tahu ada yang melacak. Zain Abidin, motivator muslim, bisa dicek di situ. Itu salah satu pengampunya, salah satu dosen pengampu di situ. Di media juga kita datangkan dari praktisi radio, TV. Kemudian kita juga desain. Ada mata kuliah desain komunikasi visual. Kita juga masukkan di situ. Kenapa? Media sekarang itu dahsyatnya luar biasa gitu. Kalau kita nggak masuk di situ melalui media kita atau melalui program-program kita, ya kita akan ketinggalan zaman ya. Membikin meme, poster, flyer dan lain sebagainya, mulai dari Corel, editing dan lain sebagainya, itu akan masuk di situ. Itu kita juga datangkan salah satu praktisi yang sudah ahli di bidangnya di majalah Suara Hidayatullah, di desain-desain yang lain. Kita datangkan untuk bagaimana ini loh, mahasiswa bisa aktif, kemudian bisa proaktif dan bisa profesional di situ. Kalau untuk jaringan Ustaz, bagaimana Ustaz? Sehingga teman-teman sahabat leaders bisa mereka. Berarti kalau saya lulus nanti bisa masuk sini kayak itu. Bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah kalau dari segi jaringan ya, link yang kita kita gandeng ya untuk menguatkan ya, dari prodi KPI ini ada beberapa yang sudah bisa sinergi. Yang pertama adalah dari majalah Suara Hidayatullah. Nah, itu mau jadi wartawannya, mau jadi editing video, foto dan lain sebagainya. Sudah banyak yang masuk ke situ sudah banyak yang masuk sini, alhamdulillah. Ya, kemudian dari segi kalau di radio ada namanya radio ini Suara Muslim Surabaya. Alhamdulillah kita hampir tiap tahun mengutus mahasiswa untuk magang di sana. Alhamdulillah dibimbing oleh beliau, dan alhamdulillah salah satu alumni kita itu jadi bagian ini di El Sinta di Jakarta sana, produsernya El Sinta. Alhamdulillah situ. Kemudian Radio Perak juga pernah kita kerjasamakan. Dari sisi institusi ada juga TV, mulai dari TVRI,
JTV ya, itu hampir tiap tahun pas kita sebelum pandemi ya, hampir tahun kita kunjungan ke sana, mahasiswa kita magangkan juga di sana. Nah, itu dari sisi TV media. Kemudian dari sisi apa namanya hitobah itu ada di kita bekerja sama dengan ini apa namanya Posdai persaudaraan dai. Kemudian rumah pintar Kemenak, nah, itu di Kemenak Surabaya, itu juga kita sudah hampir tiap tahun pas sebelum pandemi itu tiap tahun kita mengutus mahasiswa dan alhamdulillah itu punya ya fallback yang luar biasa. Artinya Prodi KPI sudah memiliki jaringan luas ya, gitu, ya. Alhamdulillah jaringan luas. Dari segi instansi pemerintah, Humas Pemkot Surabaya, alhamdulillah kita juga sudah bahkan pernah kemarin itu jadi selebgramnya. Jadi mahasiswa kita itu jadi selebgramnya. Artinya artisnya itu dari kita. Dia yang edit, yang ini, kemudian saya lihat tuh, ini kan mahasiswa, Yusat, saya jadi selebritinya, selebriti Telegram apa namanya Instagram. Itu dari kita. Padahal di situ banyak juga dari mahasiswa yang lain, dari UPN, dari UINSA, dari yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Humas Pemkot. Baik, Ustadz, terima kasih atas ulasannya tentang apa itu KPI. Insya Allah sudah terang benderang bahwa KPI itu banyak hal yang akan dipelajari, banyak menu yang akan disantap dan akan jadi apa ke depannya. Ya, jadi hilangkan tadi itu pandangan kalau masuk KPI itu hanya belajar tentang khutbah di atas mimbar kayak gitu. Baik, Ustadz, sebelum penutup, Ustadz, silakan mungkin ada yang disampaikan dua patah kata, Ustadz. Ya, sahabat leaders yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, prodi KPI ini adalah salah satu prodi yang menjadi favorit di kalangan kawan-kawan mahasiswa, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Maka ambil bagian di prodi komunikasi penyiaran Islam karena insya Allah Anda tidak salah pilih. Melalui kita faham media, kita bisa berbicara dan kita bisa menuliskannya. Masya Allah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan antum semua yang melihat di Info Kampus ini termasuk yang memilih di jurusan prodi KPI, bagi yang belum insya Allah disiarkan dan nilainya sebagainya untuk kawan-kawannya, kerabatnya dan semuanya ya bisa ikut andil di prodi komunikasi penyiaran Islam. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, penjelasannya tentang KPI dan sahabat Rides. Demikian pertemuan kita edisi ini yang mengupas tentang KPI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kaprodi mampu memberi pencerahan sehingga pilihan pun akhirnya tidak ragu untuk memilih KPI. Terima kasih, sampai jumpa ke edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.